warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru, para orang tua murid, serta kerabat dekat, dan teman-teman semua yang kami banggakan. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Iya guys, udah pada makan belum nih? Ada yang udah, ada yang belum nih. Ayo dah. Anyway, kenalin nih, kami dari Naga. Alias aku Yona. Dan aku Rangga. Kami berdua selaku pembawa acara yang dipercayai oleh kelas 11 IPS 2 untuk memandu jalan pementasan pada kali ini. Nah Yona, tadi tuh aku udah nanya nih ke penonton udah pada makan atau belum. Ada yang udah, ada juga yang belum nih. Kalau kamu sendiri gimana nih Yona? Kalau aku sih udah persiapan ya, biar aku gak kelaparan di tengah acara. Aku tuh excited banget ya, karena pada kesempatan ini Teater Bara Perintis mempersembahkan drama berjudul Matahari Tiga Serangkai. Sebuah kisah yang mengambil latar belakang peristiwa penting sejarah bangsa pada tahun 1912 di masa pergerakan Indi Sparta. Oh itu tuh aku udah pernah lihat tahu poster sama teasernya. Kalau teman-teman di sini udah pada sempat lihat juga nggak di Instagram? Udah. Oh dari yang aku lihat nih ya, drama ini tuh bakal ngajak kita menyaksikan perjuangan gigi dalam merebut hak-hak yang dirampas oleh penjajah yang dibalut dengan konflik internal, penuh kecurigaan dan ketegangan emosional yang mendalam. Yap, bener banget gak? Akankah api perjuangan ini tetap menyala di tengah badai kesetiaan yang diuji? Aku jadi makin penasaran deh. Teman-teman di sini juga pasti udah gak sabar kan? Ya kak. Ya udah deh, daripada kita makin penasaran, langsung aja kita saksiin bareng-bareng. Boleh. Tapi sebelum itu, diingatkan kembali ya untuk para penonton tetap menjaga ketenangan dengan tidak berisik selama pertunjukan berlangsung. Matikan volume handphone dan jangan ada yang keluar masuk ya. Langsung saja, mari kita sambut drama ini dengan penuh meriah. Selamat menyaksikan. Kita tidak lagi memiliki kelonggaran waktu. Kau berbicara seolah keadaan sudah semakin genting, bukan seolah-olah lagi. Keadaan memang sudah separah itu. Apakah kau yakin situasi sudah separah itu? Selepas menyelesaikan pendidikanku, saya pernah kerja di perkebunan tebu. Di sana, saya melihat bagaimana para pekerja diperlakukan hanya sekedar sebagai tenaga, bukan sebagai manusia. Perintah datang dari atas tanpa memberi ruang bertanya. Sejak saat itu saya memahami satu hal.
ketertiban yang mereka banggakan dibangun di atas penderitaan kaum pribumi. Kita terlalu lama berbincang, terlalu lama bergerak sendiri-sendiri, dan terlalu lama berharap pada perkumpulan yang takut menyebut ketidakadilan sebagai ketidakadilan. Lalu, apa yang mereka katakan? Sebuah partai terang-terangan, tegas, bukan milik perorangan, tetapi milik semua yang mengakui dia sebagai tanah airnya. Tapi, mendirikan partai berarti akan berhadapan langsung dengan kekuasaan kolonial. Kita sudah berhadapan sejak lama, Cipto. Hanya saja, selama ini tanpa wadah yang jelas. Jika kita menunggu situasi yang aman, maka kita tidak akan pernah bergerak. Dan bila langkah ini membawa konsekuensi yang berat, bagaimana, Bu? Maka itulah harga dari kejujuran. Bukan sebagai percobaan, bukan pula sekedar gagasan di atas kertas. Ini adalah putusan yang akan berdampak di hari esok dan seterusnya. Index Partis. Saudara-saudara sekalian, kami datang bukan sebagai penguasa dan bukan pula sebagai orang yang hendak memerintah. Atas nama aturan, rakyat dipaksa tunduk. Atas nama ketertiban, keadilan semakin dikesampingkan. Selama ini, penderitaan dianggap sebagai nasib, seolah-olah kemiskinan adalah takdir, dan ketidakadilan adalah hal yang wajar. Dan kami bertiga di sini menolak anggapan itu. Sebenarnya saya masih belum mengerti apa yang kalian inginkan, apa maksud dari ini semua. Benar. Apa arti dari kata-kata kalian?
tidak menjanjikan sebuah keselamatan. Sebab keselamatan tanpa keadilan hanyalah ketenangan yang semu. Namun kami menjanjikan sesuatu yang lebih berharga dan akan berdampak besar untuk depannya. Ketika rakyat berani memahami haknya, disitulah masa depan mulai terbentuk. Karena itulah kedatangan kami sini untuk menawarkan sebuah wadah perjuangan. Indeks Party. Apa itu partai? Indeks Party adalah sebuah organisasi yang akan berdiri bagi mereka yang mengakui Hindia sebagai tanah airnya, bagi mereka yang ingin hidup dengan martabat, dan bagi mereka yang ingin keadilan di negara. Kitalah yang memberi hidup kita. Tanah kita dipijak, jeripaya kita diperas. Namun, hak kita dimusnahkan. Dia dianggap seolah-olah kita tidak pernah ada. Karena itulah perjuangan ini bukan hanya milik kami bertiga. Ini adalah perjuangan bagi semua orang yang ingin bangkit sejajar sebagai manusia, bukan sebagai citra di tanah air sendiri. Kita tidak bisa biarkan yang terjadi. Cukup berbincangnya, saudara-saudariku. Mari kita berjuang dan menyuarakan keadilan ini bersama. Bagi siapapun yang ingin bergabung dalam perjuangan ini, akan kami sambut dengan tangan terbuka.
bukan sekedar berani berbicara saja. Katakan padaku, Sulastri, apa yang bisa kau tawarkan demi perjuangan ini? Saya pernah bekerja membantu perusahaan surat dan manajemen pengelolaan aktivitas sebuah ini. Saya juga terbiasa lebih banyak meminta prinsip kembali ke perusahaan agar bisa untuk memahami. Saya juga mampu untuk komunikasi dengan masyarakat secara langsung karena saya terbiasa berinteraksi dengan berbagai komunitas di daerah. Jika saya diperlukan, saya siap untuk membantu menulis, menyusun, serta menyampaikan pidato kepada masyarakat secara langsung. Kemampuan itu cukup untuk membantu pergerakan kita. Baiklah, setelah mempertimbangkan tekad dan keberanianmu, kami bertiga sepakat. Mulai hari ini, kau Sulastri menjadi bagian dari Indes Partis. Namun ingat, kepercayaan adalah sesuatu yang harus dijaga. Saya menerima keputusan ini dengan hormat dan juga penuh tanggung jawab, Tuan. Saya berjanji akan menjalankan seluruh amanah yang telah diberikan. Sulastri, Selamat datang dalam barisan perjuangan. Baik, terima kasih, Tuan. Selamat datang. Terima kasih, Tuan. saudara-saudari, malam ini kita berkumpul bukan tanpa alasan. Pemerintah kolonial semakin terang-terangan menindas bumi. Saya setuju. Ketua saya sendiri melakukan tindak tidak adil oleh pemerintah Belanda. Saya tidak terima dengan itu semua. Bukan hanya kaum wanita saja, semua yang berstatus pribumi selalu diperas tenaganya. Tapi suaranya dibuka. Mereka ingin kita diam dan patuh. Karena itulah, di saat tulisan ini akan kita sebarkan. Rakyat harus tahu bahwa ketidakadilan ini bukan takdir, tapi buatan para penjajah. Dan oleh karena itu, kita tidak boleh diam. Indes Partis hadir untuk menyuarakan kebenaran bahwa negeri ini bukan milik satu bangsa saja. Saya setuju. Semakin banyak yang bisa membaca, semakin besar keberanian rakyat untuk merdeka. Itulah tujuan kita. Indes Partis dibangun untuk memperjuangkan persamaan hak tanpa memandang ras dan golongan. Pamflet-pamflet ini akan kita sebarluaskan ke sekolah, pasar, dan tempat berkumpulnya rakyat. Mereka semua harus tahu bahwa ketidakadilan ini bisa kita lawan. Bentar, Bu. Saya sedang menyiapkan tulisan yang dapat terkait acara mereka yang merayakan 100 tahun kemerdekaan atas penjajahannya.
Kau ingin kubacakan apa yang telah kutulis? Bacakan, Bu. Baiklah. Aku beri judul As Stevens Nederlander One, yang artinya seandainya aku seorang Belanda, sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan pernah menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang berikan apa sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh Finlander memberikan dana sumbangan untuk perayaan itu. Ini untuk mendandakan pesta-pesta kemerdekaan itu saja sudah menghina mereka. Dan sekarang kita suruh pulang kantongnya. Ayo, teruskan saja penghinaan seperti itu. Kalau aku seorang Belanda, hal yang pertama menghina perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa Finlander haruskan ikut mengawasi setiap kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya. Habislah kita sebenarnya. Lisan-lisan itu akan bergubernur jenderal sulit tidur malam. Jika para penguasa itu gelisah, berarti tulisan ini telah mengungkap kebenaran. Kau benar, kau. Kemudian, bagaimana dengan tugas yang saya berikan kemarin? Semua telah saya siapkan dan berarti cetakan, surat kabar, rahasia pengantar. Setiap wilayah sudah saya tandai. Karena itu, saya mohon untuk memperhatikan kata itu secara sama. Bagus sekali, Bung Kurnia. Kau telah menjalankan tugas sesuai arahan Bung Supardi. Oh, rupanya wilayah kita berdekatan, Asri. Pengawasan dari pemerintah Belanda tentu akan semakin ketat. Karena itu, kita harus bekerja dengan lebih cermat. Tidak perlu khawatir, Tuan Cipto. Percetakan sudah siap. Semakin luas pesan-pesan ini tersebar, maka semakin besar pula kesadaran yang akan tumbuh di tengah rakyat. Bagus sekali. Kita lawan diskriminasi dengan kesatuan. Kita lawan ketidakadilan dengan pikiran dan kata-kata. Dan kita bangun kesadaran bahwa Hindia Belanda harus diperintah oleh bangsanya sendiri. Hidup persatuan, hidup keadilan, hidup demokrasi. Mari, Bu.
sekali. Mengapa ada beberapa titik lokasi yang tidak kedapatan pamflet? Tidak kedapatan. Itu tidak mungkin, Bu. Saya sendiri yang membagikannya di kawasan Braga. Cukup. Ini bukan perkara yang patut diperdebatkan bertiga saja. Nanti malam saya akan mengadakan rapat lengkap. Kita bahas di kepala dingin. Di sini. Saudara-saudara, maaf saya mengumpulkan kalian secara mendadak malam ini. Ada satu hal penting yang perlu kalian tahu tentang hasil penyebaran pamflet. Tulisan atau tidak? Sudah sampai ke beberapa titik penyebaran. Ingat Tuan, pesan tugas berada berjaga sebelum kami sempat mencapai pamflet. Tunggu. Bagaimana mereka bisa tahu isi tulisan itu dan lokasi yang spesifik ini? Bahkan sebelum kita sendiri yang bergerak, Bu. Pasti karena ada yang memberitahu. Ada seseorang yang telah membocorkan peta itu. Maaf, siang. Saudara saya telah berbicara pada program. Saya membuat semangat Surat. Image Party sedang diawasi. Kegiatan kalian akan segera dihentikan. Bersiaplah untuk menerima konsekuensi. Itu bukan ancaman sembarangan, Bu. Bukan masalah ancamannya, melainkan satu hal. Bagaimana mereka tahu kita sedang bergerak? Ya benar saja. Ya Tuhan, siapa yang tega mengkhianati cita-cita mulia ini? Tuan Cipto, tolong jangan terlalu dipikirkan kapan itu mereka akan mendapatkan. Kabar apa Sulastri? Oh, mereka hanya bilang mereka melihat Tuan Cipto masih bekerja sebagai Belanda di kota Semarang. Namun saya harus membela Anda. Saya katakan pada mereka bahwa Anda hanya sedang mengobati pasien. Saya ini memang mengobati pasien, Sulastri. Tapi dia hanya seorang guru perkebunan. Oh, tentu saya percaya itu Tuan Cipto. Maaf jika perkataan saya bisa menyinggung hati Tuan. Saya hanya tidak ingin kita orang luar menjadi sebelah kalian. Kita harus saling percaya, bukan? Kau benar, Sulastri. Dalam situasi seperti ini, kita harus saling percaya satu sama lain. Baik, terima kasih Lastri. Kau boleh istirahat. Kami butuh privasi untuk membahas masalah kritis ini. Baik Tuan, saya permisi. Silakan. Mulai saat ini, jangan biarkan ada satupun coretan tertinggal di atas meja. Karena di gedung ini, dinding pun seolah punya telinga. Lalu, apa langkah kita selanjutnya, Bu? Jika satu naskah dicuri, kita tulis lagi 1000. Mereka bisa mencuri isi. Mereka bisa mencuri naskahnya, tetapi tidak dengan isi pikiran kita.
Jam sudah menunjukkan larut malam. Kalian boleh pulang. Pastikan kalian pulang dengan aman ya. Permisi. Mulai detik ini, jangan biarkan ada sepuluh kata yang keluar dari ruangan ini tanpa pengetahuan kita bertiga. Itu saya berat, Bu. Kantor ini dibangun atas dasar keterbukaan. Dan justru karena itulah kita harus berhati-hati. Dari surat ini sudah jelas satu hal. Bagaimana mereka tahu kita sedang bergerak? Surat ancaman seperti itu terkadang dibuat hanya untuk menggoyahkan keberanian kita saja, Bu. Jika hanya ancaman umum, saya tidak akan besar. Namun kalimatnya terlalu tepat. Waktunya terlalu sesuai dengan rapat terakhir kita. Tunggu sebentar, Bu. Kau juga yang membocorkan isi rapat. Apakah kau bermaksud mencurigai Sulastri? Bagaimana tidak? Sejak dia datang, bocoran sering saja terjadi. Sejadi hanya kebetulan saja, Bu. Kita sedang berada dalam tekanan besar. Sepertinya pada ancaman membuat kita mudah menjadi siapapun kita. Jadi, menurutku saya hanya sekedar dipaksa emosi. Bukan begitu maksud saya. Namun, jika kita hanya menggunakan prasangka, kita bisa saja mencurigai siapapun yang sudah tidak bersalah. Ya benar, Bu. Jika kita terus bertindak atas dasar dugaan semata, kita justru memberi kemenangan kepada musuh tanpa mereka perlu bergerak, Bu. Saya tidak bicara atas dasar perasaan semata. Saya melihat pola. Saya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sulastri adalah mata-mata mereka. Hukum. Kau melampaui batas. Menuduh seorang anggota sendiri tanpa bukti adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai yang telah kita bangun. Nilai tidak berarti apa-apa jika kita diiringi dengan dusta. Ya, yang berbahaya adalah pikiran sekarang, begitu. Kau biarkan ketakutan menguasai akal sehatku. Akal sehatku justru mengatakan ada sesuatu yang buruk. Setiap rapat bocor, setiap gagal dari tahu
simpatis untuk jadikan tempat saling membunuh. Jika ini jalan yang kau pilih, aku dan kita berpisah. Jadi beginilah akhirnya. Bahkan sobatku sendiri tidak lagi mempercayai naluriku. Ternyata tuduhan ini bukan hanya melawan pemerintah Belanda, tapi juga melawan keraguan dari orang-orang yang kita percayai. Silakan masuk. Ada apa kau datang larut malam, Sulastri? Ada perkembangan Tuan. Di antara mereka sudah ada ketegangan. Bisa dibilang mereka tidak lagi satu suara. Bagus. Coba ceritakan lebih detail. Saya ingin mendengar seberapa lihai kau dalam pengamatanmu. Jika serangga itu, mereka mulai saling curiga. Racun yang saya tanam di antara mereka telah bekerja. Mereka pulang dengan punggung yang saling membelakangi. Mereka masih memimpikan hal yang sama. Namun sekarang, mereka berjalan di kegelapan tanpa saling berpegangan tangan. Ini yang bagus, Sulastri. Namun, siapa yang ingin kita patahkan lebih dulu? Suwarti Suryaningrat. Itu adalah emak dan Cimpo adalah perbuatan. Tapi Suwarti adalah suaranya. Dia sudah menyiapkan tulisan baru. Sesuatu yang akan membakar hati rakyat Jakarta lebih cepat daripada api. Hanya sebuah tulisan. Dan meremehkan kata-kata Tuan. Dulu hanya dibunuh satu orang. Tapi tulisan Suwarti bisa mengerjakan si pemberontak yang dalam skala. Dia menuliskan tentang persamaan. Tentang kemerdekaan yang selama ini dia layakkan seolah-olah itu sudah ada di depan mata. Jika ada pena-pena itu menarik sekali lagi, Anda tidak akan hanya berhadapan dengan 3 orang intelektual, tapi dengan seluruh Hindia Belanda yang terbaik dari hidupnya. Jadi, apa yang harus kita lakukan, Sulastri? Jangan buat mereka damai. Serang saat mereka ragu. Lebih cepat lebih baik. Saya menyarankan menjadikan suara malam ini sebelum kita ikut dan sekitar. Tangkap dulu Suwarti, lalu bertanya. Hancurkan persenjatannya dan biarkan ini mati sebagai ide gagal. Tidak salah saya memilihmu untuk mengikuti jejak mereka. Kamu memiliki insting predator yang sangat halus, Sulastri. Namun, menangkap 3 serangga itu pada malam hari dapat memicu kerusuhan di pasar-pasar. Betul Tuan, tapi Anda tidak perlu alasan yang bisa dicari. Anda hanya butuh ini. Bukalah dan baca paragraf pertamanya. Dia berkata, sekiranya aku seorang
adalah ancaman bagi pemerintah. Penulisnya Suhardi Suryaniran. Awasi dan hentikan mereka sebelum naskah ini menyebar ke masyarakat. Kalian tidak perlu banyak bertanya, ikuti saja perempuan ini. Dia lebih mengetahui situasi dan pergerakan mereka. Laksanakan setiap arahan darinya. Siap, Tuan! Rusty, pimpin mereka. Saya ingin tugas ini selesai sebelum terbitnya fajar. Baik, Tuan. Minta Anda dilaksanakan dengan saya permisi. Rakyat dibungkam. Maka diam adalah bentuk penindasan paling kejam. Barangkali kamu berbeda jalan. Namun kemerdekaan harus tetap menemukan suaranya. Di Express. Berarti inilah yang akan menjadi media utama. Hubungan kini telah berhasil. Saya harus memberitahu ini pada pencipta dan pendeker. Terima kasih, istriku. Suara apa itu? Nah, Atas nama pemerintah yang bela! Bukan itu! Reda rumah ini! Tuan! Suratnya sudah ketemu! Jangan sentuh itu! Itu surat penulis aku. Penulis Waliko. Jangan disentuh. oh, itu yang aku cari. Propaganda, hasutan, pembangunan partai radikal, itu semua adalah tindakan kejahatan. Dan semua ini tidak bisa dibiarkan. Menyuarakan kebenaran bukanlah suatu tindakan kejahatan ataupun tindakan kriminalitas. Apa yang kalian dengar adalah tuntutan eksistensial dari kaum bumi putra untuk menuntut di bawah keadilan. Apa yang kalian dengar itulah yang akan menyuarakan kaum bumi yang berhak mendapatkan keadilan. Menyuarakan keadilan katamu. Keadilan yang kalian tuntut adalah kekacauan yang prematur. Tugas kami di sini adalah menggerpin bangsa ini proyek sistem hukum yang kami bangun. Kalian belum siap memerintahkan diri kalian sendiri. Bagi pemerintah, ini adalah ancaman. Tuan, tolong. Dia hanya menulis. Dia hanya ingin mencintai bangsanya dan ingin menyuarakan keadilan. Justru karena itu, Serdadu, bawa dia ke penjara. Baik, Tuan! Percaya kau! Hah? Jangan bawa dia. Tidak. Berhenti. Aku sayang padamu, sayang. Jangan biarkan mereka bergerak di sekitarmu. Aku begitu salah. Tapi
Berhenti lu. Diam. Kamu bertiga diam. Di sini. Yang mana-mana. Gerak. Sebelum sidang ini dimulai, saya ingin minta maaf kepada kalian. Semenjak tulisan itu hilang, saya terlalu mengabaikan kecintaanmu. Padahal selama ini saya telah salah sangka. Begitu juga denganku. Saya sangat menyesal karena terlalu mempercayai Sulasmi. Terima kasih, Bung. Sudah, tidak apa-apa. Lagi pula, saya tidak pernah menganggap kalian sebagai musuh. Jika ada kesalahpahaman di antara kita, biarlah itu berlalu. Kita mungkin bisa diasingkan, namun perjuangan ini tidak akan pernah padam. Itulah. Terima kasih banyak, Bung. Sidang perkara terhadap Tuan Suwandi Suryadiningrat, Tuan Boros Dekar, dan Tuan Cipto Mangunkusumo secara resmi dibuka. Para terdakwa didakwa telah menulis, menerima, serta menyebarluaskan gagasan yang dinilai menghasut rakyat dan menentang pemerintah Hindia Belanda. Tulisan-tulisan itu dianggap bisa membuat rakyat tidak percaya terhadap pemerintah dan hukum yang berlaku. Para diri sudah benar. Apabila masih ada yang mengganggu jalannya sidang, maka petugas akan melakukan yang bersangkutan. Tuan Suwardi Suryadiningrat, apakah benar tulisan ini merupakan karya Anda? Benar. Saya yang menulisnya. Isi tulisan itu murni dari isi pikiran saya sendiri. Tidak ada paksaan dari pihak manapun. Dengan demikian, apakah Anda sadar bahwa isi tulisan itu berpotensi menentang pemerintah? Saya sadar tulisan itu menggunakan keresahan. Namun, menggunakan keresahan bukan berarti menentang. Itu hak dari setiap orang untuk berpikir. Apakah Anda tahu rakyat dapat terpengaruh oleh tulisan Anda? Jika rakyat merasa terwakili oleh tulisan-tulisan itu, yang patut dijuluki bukanlah kata-katanya, melainkan apa yang melatar belakanginya. Kami di sini tidak membuat kekacauan. Kami hanya menyuarakan apa yang rakyat rasakan, tapi takut untuk diungkapkan. Ironis sekali. Apakah Anda tidak menyesal dengan perbuatan Anda? Sama sekali
tidak. Menegakkan keadilan bukanlah suatu hal yang perlu disesali. Ya, jangan lawan. Saya setuju dengan pendapat kedua rekan saya. Kami ingin rakyat bisa bersuara tanpa rasa takut. Duduk sekarang, jangan memberontak. Pengadilan tidak hanya menilai dari niat saja. Kami menilai dampaknya terhadap ketertiban umum. Setelah mendengarkan semua pernyataan yang ada, pengadilan memutuskan ketiga terdakwa bersalah. Hukuman ini dijatuhkan untuk menjaga gagasan tersebut agar tidak menyebar lebih luas. Dengan mempertimbangkan keadaan, maka diputuskan Ketiga terdakwa dijatuhi hukuman pengasingan dan isolasi diri di rumah masing-masing di bawah pengawasan ketat oleh pemerintah. Apapun keadaannya, jangan pernah menyebut tinggi, Bu. Dan perjuangan ini tidak akan pernah padam. Saya datang untuk menagih janji yang pernah kau sampaikan kepada saya. Janji. Jadi kau tetap menyebut itu. Saya hanya menagih apa yang telah dijanjikan, Tuan. Kau ini lucu sekali Surasri. Kau pikir pemerintah memberi emas kepada pribumi hanya karena sebuah informasi? Tapi, Tuan yang dijanjikannya. Janji kepada pribumi bukanlah kewajiban. Kau hanyalah alat Surasri. Dan alat tidak berhak menuntut imbalan. Jadi, selama ini saya hanya dimanfaatkan. Tepat sekali. Sekarang pergilah. Kehadiran di sini hanya membawa. Dan satu lagi, jangan merasa setara dengan kami. Apa
ini terasa seperti pisau yang menghujam dadaku sendiri. Bukan karena mereka yang menyukaiku, tapi karena akulah yang menghancurkan mereka. Kesadaran itu lebih menyakitkan dari hinaan apapun yang baru saja aku dapat. Aku telah mengkhianati perjuangan mereka. Aku telah meruntuhkan semangat. Aku meruntuhkan kepercayaan selama ini dibangun dengan susah payah. Tapi, apakah aku akan berhenti di sini? Apakah rasa bersalah ini akan kubawa sampai mati tanpa pernah kubayar sedikit pun? Tidak. Aku memutuskan untuk kembali, bukan untuk meminta maaf, bukan pula untuk meminta pengampunan atau keseimbangan, tetapi untuk menebus. Diam-diam, aku mulai menyebarkan tulisan-tulisan ini dari tangan ke tangan, dari hati ke hati. Berharap bahwa suara yang pernah kubuat dapat terus hidup di tengah rakyat. Perjuangan mungkin telah merebut bersama kami, tapi semangat yang ditinggalkan 3 serangkai tidak akan pernah padam. Setelah perjuangan dan tekanan dari pemerintah kolonial, 3 serangkai harus berpisah jalan. Mereka diasingkan karena keberanian mereka membela hak rakyat dan menentang ketidakadilan. Namun, gagasan dan perjuangan mereka tak pernah benar-benar. Sementara itu, Sulasti hidup kembali di tengah rakyat. Ia membawa semangat perjuangan yang telah tumbuh selama perjalanan. Ia meneruskan harapan bahwa suatu hari nanti bangsa ini benar-benar akan hidup merdeka. Pada akhirnya, sejarah selalu berpihak pada kebenaran dan rakyat. Perjuangan mereka mungkin, namun semangatnya tak pernah padam. Dari keberanian, pengorbanan, dan perjuangan mereka lah bangsa ini mulai menemukan jalan kemerdekaan. IPS 2 mengucapkan